tentang keuangan. Nah, malam hari ini saya diminta gitu ya untuk sharing apa sih manfaat kita punya laporan keuangan. Gitu ya. Nah, terus terang materi ini nggak pernah saya bikin. Saya nggak pernah bikin. Karena memang kalau teman-teman ikut gitu ya, teman-teman yang pernah ikut kelas-kelas saya itu memang lebih advance gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa scaling up, bagaimana kita bisa membesarkan bisnis kita dengan melihat data-data keuangan segala macam. Jadi karena yang ikut kelas saya beranggapan udah punya laporan keuangan kayak gitu ya. Jadi manfaat memiliki laporan keuangan ini materi yang mungkin ya ini lebih sedikit lebih ke mindset ya, lebih ke mindset dan tentunya manfaat-manfaatnya. Jadi mungkin nggak ada hal teknis yang nantinya saya akan bahas. Jadi, dan waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar lebih dalam tentang apa sih bagaimana sih kita menggunakan laporan keuangan untuk menentukan strategi. Nah, itu teman-teman boleh apa namanya ngobrol lagi ya dengan saya lebih dalam di kelas-kelas saya yang lain. Oke, jadi mungkin saya akan sharing materi malam hari ini tentang apa sih manfaatnya kita punya laporan keuangan. Gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada baiknya saya kenalan dulu gitu ya. Tadi diminta kenalan sama Mas Agus. Saya Yusak, saya founder dari ilmukeuangan.com. Ini adalah sebuah platform edukasi buat para pengusaha UKM yang pengen belajar keuangan bisnis. Jadi lebih lebih ke keuangan bisnis gitu ya. Jadi bagaimana sih kita membesarkan bisnis kita dengan melihat laporan keuangan gitu ya. Lalu apa strateginya segala macam. Jadi memang apa itu saya dirikan karena saya melihat begini teman-teman. Saya melihat itu banyak bisnis di Indonesia ini banyak yang susah sekali berkembang. Ya, kalau mereka bikin produk nih jago lah gitu. Kalau bikin produk jago, masarin udah oke lah sekarang. Tapi mereka susah sekali besar. Ya, setelah saya cek apa bedanya pebisnis-pebisnis di Indonesia dengan yang di luar gitu ya, yang cepat-cepat banget majunya. Cuma dua saya ngeliat perbedaan. Yang pertama adalah bagaimana mereka menggunakan teknologi di dalam bisnisnya. Itu satu. Ya, kalau kita di luar di US itu lebih cepat mereka menggunakan teknologi. Yang kedua adalah pemahaman tentang keuangan. Nah, ini pemahaman tentang keuangan yang membedakan kita dengan para pengusaha-pengusaha di Silicon Valley dan segala macam. Dua poin ini yang saya melihat lebih dalam, gitu ya. Kita kalau disuruh bikin produk, wah jago lah gitu kan. Suruh bikin produk makanan apa juga enak-enak rasanya. Lalu untuk bisa membuat bisnisnya dari mikro menjadi kecil udah jago, udah banyak gurunya. Kalau bisa bagaimana membuat bisnis kita dari skala kecil menjadi skala menengah, wah itu juga udah banyak contoh kasusnya. Bagaimana bisnis kita yang omsetnya tadinya cuma 1 juta sehari menjadi 5 juta sehari itu udah jago deh, gitu ya. Lalu bagaimana membuat bisnis kita dari 300 juta setahun menjadi 2 miliar setahun itu juga udah banyak gurunya, udah jago-jago. Lalu bagaimana membuat bisnis kita yang omsetnya 4 miliar setahun menjadi 30 miliar setahun udah ada juga. Bahkan saya banyak nemuin pengusaha-pengusaha yang datang ke saya itu rata-rata bisnisnya tuh omsetnya udah di atas 20-an miliar yang minta dibantuin. Tapi ketika mereka udah ada di kelas menengah, untuk menjadi besar ini nggak gampang, ini nggak banyak. Nggak banyak perusahaan yang bisa melewati fase yang menurut saya fase yang krusial, yang omsetnya dari 20 M ke 30 M, 30 M ke 100 M itu nggak gampang. Dan banyak sekali yang akhirnya gagal, teman-teman, di fase yang itu. Nah, pertanyaannya kenapa? Dan ini ya, pertanyaannya kenapa sih mereka gagal? Nah, nanti saya akan coba ceritain ya. Saya coba kemarin tuh melakukan beberapa riset. Dan saya juga founder Accelerate. Ini Accelerate adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain untuk bisa lebih cepat, untuk bisa mencapai bisnisnya supaya lebih bisa menjadi perusahaan besar, gitu ya.
kebetulan ini saya dengan Kang Dewa Eka Prayoga gitu ya, kita joint venture bikin Accelerate. Jadi beliau jago banget dalam mapping pasar, jualan. Saya lebih banyak membantu perusahaan dari sisi membangun fundamental. Gitu ya. Dan saya juga founder dari Smart Financial Map. Ini adalah sebuah kurikulum belajar 2 hari ringkas, padat, cepat dari A sampai Z kita belajar tentang bisnis finance. Jadi bagaimana sih kita mau belajar, wah saya bukan backgroundnya keuangan, saya nggak ngerti keuangan, saya nggak pernah belajar keuangan, nggak pernah sekolah keuangan, nggak pernah kuliah keuangan, bagaimana caranya saya mengerti tentang keuangan bisnis. Nah, ini Smart Financial Map, saya coba bikin kurikulum yang lebih gampang, biar kita paham, gitu ya. Lalu juga saya juga business advisor di beberapa perusahaan, saya juga international certified untuk financial modeler and valuation analyst. Apa ini? Financial modeler adalah sebuah profesi yang membantu perusahaan lain untuk bisa memodel keuangannya. Kalau teman-teman pernah dengar bisnis model gitu ya. Nah, finansial pun sebenarnya ada financial model. Jadi sebenarnya kita bagaimana membuat model dari keuangan sebuah bisnis. Dan itu biasa digunakan sama perusahaan-perusahaan yang mau ekspansi, yang mau growing, mau cari pendanaan segala macam. Dan saya juga valuation analyst adalah sebuah profesi yang bisa menilai sebuah perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu dinilai, divaluasi gitu ya, kalau mau ketemu investor. Jadi saya mengambil sertifikat ini di luar ya, di Kanada. Lalu kemarin juga saya baru menyelesaikan ngambil sertifikasi di Harvard Business School untuk leading with finance. Jadi bagaimana sih memimpin perusahaan dengan kacamata finance. Bagaimana finance itu bisa kita gunakan untuk menentukan strategi. Dan itu luar biasa sekali. Pengalaman saya di Harvard kemarin, itu contoh kasusnya luar biasa. Bagaimana Nike bisa sebesar sekarang. Bagaimana Dell, Apple, Amazon bisa sebesar sekarang. Bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya dari kacamata finance. Dan itu tadi saya katakan, teman-teman, saya ngambil kesimpulan, bedanya kita dengan orang-orang di luar, itu ada dua. Yang pertama adalah penggunaan teknologi, yang kedua adalah pemahaman tentang keuangan bisnis. Kalau dua ini bisa dikuasai sama kita, insya Allah kita bisa besar. Nah, problemnya adalah UKM-UKM di Indonesia ini alergi sama dua hal ini. Kalau udah ngomongin teknologi, kayaknya sesuatu yang aduh mahal, aduh susah, ribet. Padahal teknologi bisa mempercepat, teman-teman. Bisa memudahkan kalau kita mau belajar. Yang kedua adalah pemahaman tentang keuangan. Karena yang namanya bisnis itu gamenya game keuangan sebenarnya. Saya selalu mengatakan bahwa bisnis itu adalah kendaraan menuju tujuan keuangan. Kendaraannya aja sebenarnya. Jadi kita kalau fokusnya ke tujuannya, ya semuanya akan jauh lebih mudah dibanding kita fokusnya ke kendaraannya. Jadi, gue mau kemana nih? Gue mau ke Bandung, ya udah fokus lo ke Bandung. Ya, gimana caranya nanti kita pikirin, jangan kita fokus ke kendaraannya tapi nggak tahu mau kemana kan, jadi nggak nyampe gitu. Jadi ya teman-teman, nah itu pembedanya. Ya ketika saya mengamati pebisnis lokal dan pebisnis global. Nah, saya juga financial expert di Foodies, ini sebuah platform edukasi untuk bisnis kuliner. Bisnis ID saya juga bersama guru saya Pak Budi Isman, dan saya juga ngajar di beberapa kampus untuk ya, saya CEO di Strasa Food, gitu ya, masih aktif, dan saya juga bersama partner memiliki satu perusahaan investasi. Tadi apa keripik ya? Oh, tambahlah keripik ya tuh. Namanya SS Venture Capital. Ini mungkin perkenalan saya, teman-teman, buat teman-teman yang udah kenal, senang bisa ketemu kembali, dan yang belum kenal, ketemu. Oke, nah saya akan coba masuk. Nah ini ya, saya cerita sedikit tentang ilmu keuangan. Jadi datanya mengatakan 82% penyebab usaha kecil tutup adalah masalah cash flow, masalah keuangan, dan banyak usaha yang sulit berkembang karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan bisnis. Literasi keuangan adalah hal yang sangat penting bagi pelaku usaha. Ini mindset lagi coba kita benahin, teman-teman. Bahwa
bisnis ini adalah cuma sebagai instrumen aja, cuma sebagai kendaraannya aja, gitu ya, untuk menuju tujuan finansial Anda sebenarnya. Ini secara ekonomi ya kita bicara. Nah, jadi kita harus bisa melihat bahwa keuangan bisnis ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi saya nggak peduli apa latar belakang Anda, kalau Anda sudah memilih untuk menjadi pengusaha, Anda wajib hukumnya untuk belajar keuangan, ya, untuk belajar keuangan bisnis, karena di situ kuncinya. Nah, lalu juga saya melihat gitu ya, pengusaha yang ngerti keuangan sama pengusaha yang tidak paham keuangan, itu bedanya di mana? Bedanya adalah pengusaha yang mengerti keuangan, dia punya strategi ya 10 kali lebih banyak dibanding pengusaha yang nggak ngerti keuangan. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman sering banget ikut workshop ya, misalkan workshop bagaimana menjual ini, bagaimana meningkatkan profit, bagaimana bisa biar omsetnya naik, bagaimana lah. Anda mencari ikut workshop karena pengen mencari bagaimananya itu, gitu kan? Workshop apa namanya how to-nya, gitu ya. Nah, sebenarnya how to itu, gitu ya, bisa kelihatan terang benderang kalau Anda mengerti tentang keuangan. Percaya sama saya. Bahkan ya, saya tuh sering banget nemuin strategi-strategi yang jarang dipakai sama orang lain. Karena saya melihat keuangan. Oh, kalau begitu begini aja, begini aja. Kenapa? Karena dengan melihat keuangan, kita fokus ke tujuannya. Kadang-kala dengan melihat keuangan, gitu ya, kita bisa melihat jalan pintas. Jadi orang berpikirnya ribet, gitu ya. Sementara kita yang ngerti keuangan, kita yang ngerti nih jalan pintas untuk menuju tujuannya. Jadi dengan effort yang lebih kecil, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, ini sering banget dialami sama pengusaha-pengusaha yang ngerti keuangan, ya, dibanding pengusaha yang nggak ngerti keuangan. Jadi betul-betul deh teman-teman, pelajari keuangan bisnis, karena kita bisa melihat strategi apa yang paling bagus, yang paling pas. Kalau Anda misalkan ikut kelas, ikut workshop how to-nya itu, karena belum tentu how to-nya itu cocok diaplikasikan ke bisnis Anda. Akan sangat cocok kalau kita nanti bisa melihat dari sudut keuangan. Kenapa? Karena yang namanya profil keuangan, tiap industri itu beda-beda. Anda mau membandingkan profil keuangan bisnis apotik sama profil keuangan sama bisnis fashion, beda. Beda. Jadi nggak bisa disamain. Jadi kita mesti melihat. Ya, itu ya teman-teman ya. Banyak faktor ya yang harus kita pelajari. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa, malam hari ini saya akan sharing ya sedikit ya tentang manfaatnya laporan keuangan. Nah, ini juga pernah saya riset ya jauh-jauh hari. Ternyata problem dari masalah UKM itu bukan masalah modal, tapi masalah pengetahuan. Saya setuju dengan hal ini, teman-teman. Yang membuat UKM itu bermasalah, gitu ya. Masalahnya adalah mereka belum cukup memiliki business knowledge, gitu ya. Padahal business knowledge ini penting sekali. Ya, jadi kita harus terus belajar ya, bagaimana kita bisa melihat bisnis ini, gitu ya, belajar tentang sebuah bisnis. Jadi kalau kita makin dalam pengetahuan kita tentang bisnis dan keuangan bisnis, teman-teman, ini semuanya selesai. Kalau kita problemnya di modal, ada orang yang bilang gini, Pak, saya pengen gedein bisnis saya tapi nggak ada modal. Kalau dia ngomongnya gitu, saya bisa simpulkan, orang ini nggak ada ilmunya sebenarnya. Karena kalau orang ini dikasih modal, saya yakin modalnya ini nggak juga membuat bisnisnya besar. Kenapa? Karena kalau orang yang punya ilmunya, biasanya dia nggak akan pernah ngomong bisnisnya ada kendala modal. Nah, kenapa? Karena dia udah tahu bagaimana nyari modalnya gitu. Dia udah tahu strateginya apa, yang bagus apa, segala macam dia udah tahu. Nah, itu bedanya orang-orang yang mengerti keuangan bisnis sama yang nggak ngerti keuangan bisnis. Gitu ya. Lalu saya coba pernah survei ya, skill dan ilmu bisnis yang paling dikuasai UKM. Ya, itu mereka paling suka ilmu selling, digital marketing, ya, branding, operation. Finance itu cuma dikit yang mereka kuasai. Ya, dan lucunya teman-teman, ini lucu nih. Ini saya ambil waktu itu respondennya kurang lebih 300-an ya.
waktu kami survei. Yang mereka kuasai ilmu keuangan 5%. Dan lucunya, nggak tahu kenapa, yang 5% ini, bisnisnya nih paling besar di antara mereka ini. Paling besar dan paling kuat bisnisnya. Jadi, pada saat pertanyaan ditanya, ilmu bisnis apa yang paling dikuasai sama Anda? Yang menjawab finance itu cuma 5%. Dan lucunya, yang menjawab finance itu, bisnisnya lebih paling besar, gitu ya, dan paling kuat, dan paling prospek. Ini lucu, saya nggak tahu kenapa. Malah bisnis mereka yang menjawab ilmu jualan yang mereka kuasai, bisnisnya sangat-sangat rapuh. Sangat-sangat rapuh. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Karena digas terus. Dia cuma ngerti jualan, gitu ya. Padahal dia perlu membangun fundamental. Karena bisnis yang bagus itu yang fundamentalnya kuat. Jadi unik ya. Ini temuan yang saya pernah lakukan survei. Lalu kenapa sih mereka tidak suka finance, gitu ya? Wah, jawabannya macam-macam lah. Sulit dimengerti, terlalu administratif, banyak istilah yang nggak dimengerti, ada yang alergi, dan segala macam. Ini pengusaha-pengusaha macam-macam ya jawabannya. Nah, jadi malam hari ini tentunya satu kesempatan yang baik ya teman-teman, buat kita belajar tentang bisnis finance. Karena ini penting sekali ya buat Anda yang memilih untuk membangun bisnis, gitu ya. Nah, itulah kenapa saya mendirikan ilmukeuangan.com, karena saya pengen menjelaskan pengusaha dari sisi financial literacy, karena ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kalau Anda ngerti keuangan, teman-teman, bisnis itu jadi nomor kesekian. Ya, artinya banyak orang yang gini, orang itu yang fanatik banget sama sebuah bisnis. Tapi ketika dia ngerti keuangan, maka dia nggak fanatik lagi sama bisnis. Dia boleh bisnis apapun. Contohnya apa? Ada orang yang pengennya bisnisnya tuh fashion aja. Kayak gitu aja. Dia nggak mau ganti-ganti tuh. Ya, dia nggak mau dirubah-rubah. Ya, kenapa? Karena dia nggak ngerti keuangan. Nah, kalau kita ngerti keuangan, kita tahu nih, ya, bisnis mana yang paling efektif, yang paling cepat, yang paling efisien untuk mengantarkan ke tujuan keuangan kita. Itu makanya saya dirikan keuangan.com. Hampir tiap hari saya berbagi baik di IG-nya, Anda boleh follow di @ilmu keuangan, gitu ya, atau di websitenya ilmukeuangan.com. Banyak artikel yang kami tulis di sana, gitu kan, gratis, ya, teman-teman bisa ambil. Ada videonya juga, ada YouTube-nya, gitu ya. Dan kalau teman-teman mau belajar yang lebih advance, ya teman-teman bisa ikut kelasnya, gitu ya. Jadi kami juga punya beberapa solusi ya, ada in-house training, public training, business advisory, dan juga ada e-course ya. Kita juga bikin teman-teman yang mau belajar keuangan lebih dalam. Nah, sekarang saya masuk ya teman-teman ke materi. Saya mau tanya nih teman-teman, apa yang mahal dari sebuah bisnis? Gitu ya. Ada yang bisa bantu saya nggak jawab? Apa sih yang mahal dari sebuah bisnis? Mas Agus, apa nih Mas Agus yang mahal dari sebuah bisnis? Apa yang mahal dari sebuah bisnis? Boleh di-chat, teman-teman. Ayo teman-teman bisa di-chat ya. Apa ya? Strategi kali ya? Ayo. Nggak bisa jawab strategi. Apa yang paling mahal dari sebuah bisnis? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Apa tuh? Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini chatnya apa nih? Business knowledge, eksekusi, value, fundamental. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Oke, jawaban saya adalah yang paling mahal adalah perjalanannya. Oh, apa tuh perjalanannya? Gini teman-teman. Gini, saya ceritain ya. Bisnis itu yang mahal itu adalah pelajarannya. Kenapa? Kasih contoh satu ke saya. Bisnis, ada orang baru bisnis, baru bisnis yang pertamanya dia bangun langsung berhasil. Tunjukin ke saya. Rata-rata bisnis-bisnis yang berhasil itu, teman-teman, itu bisnis yang kesekian. Bisnis yang kedua, bisnis yang ketiga, atau bisnis yang pertama, tapi dibangun bertahun-tahun.
dia berdarah-darah bertahun-tahun, produknya ditolak, di-reject, gitu ya. Lalu dia mendapatkan problem yang besar, masalah finansial, masalah manpower, masalah resources, ya. Lalu barangnya rusak, ditipu sana sini segala macam. Itu adalah perjalanan dari bisnis, teman-teman. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Kenapa? Karena pebisnis itu dia akan melewati fase-fase, teman-teman. Fase permulaan, fase survival. Semuanya setuju bahwa orang yang pertama kali bisnis itu dia udah mulai masuk fase kritis namanya. Ya, harus kalau dia tidak kuat, dia akan lewat. Bisnis yang pertama kita bangun, teman-teman coba deh ingat lagi. Pada saat teman-teman pertama kali membangun bisnis, susahnya kayak apa? Gitu kan? Susahnya kayak apa? Ditolak orang, gagal sana sini, ditipu, dan sekarang, waduh banyak banget. Itu sekolahnya yang mahal, teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan, yang mahal itu adalah perjalanan. Sampai seorang pengusaha menemukan titik balik. Entah ke bisnis yang keberapa, entah di tahun yang keberapa, akhirnya dia menemukan sebuah momentum. Tahu-tahu bisnisnya akhirnya bisa berhasil. Nah, teman-teman, perjalanannya itu yang mahal. Dan perjalanan itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Anda udah sukses di bisnis yang pertama, belum tentu Anda bangun bisnis yang kedua sukses. Kenapa? Begitu bangun bisnis yang kedua, Anda mulai lagi dengan perjalanan yang baru, kan gitu kan? Jadi perjalanan ini mahal sekali. Jadi buat saya adalah yang mahal itu adalah perjalanan. Nah, perjalanannya ini yang penting, ada yang akan jadi mahal kalau kita bisa bukukan dengan catat. Karena disitulah ada learning, gitu kan? Anda boleh ikut workshop manapun, kelas manapun, belajar dari guru bisnis siapapun. Tapi yang paling mahal adalah pengalaman Anda membangun bisnis. Itu guru yang paling mahal, teman-teman. Itu guru yang paling mahal, yang Anda nggak bisa beli bukunya dimanapun. Cuma Anda yang tahu. Nah, maksud saya adalah, sayang sekali kalau kita membangun bisnis, Anda nggak bukukan, Anda nggak catat. Kenapa? Karena Anda sedang menghilangkan sebuah histori sebenarnya. Ya, mahal sekali. Anda udah punya bisnis 3 tahun, 4 tahun, belum berhasil. Lalu Anda ikut workshop, Anda panggil mentor, coach, apapun itu. Lalu mentornya mengatakan kayak gini, kenapa bisnis kamu 3 tahun nggak berhasil? Ya nggak tahu nih, coach, boleh nggak dibantu, kenapa? Lalu si mentornya bilang kayak gini, coba saya lihat sini laporan keuangannya. Terus Anda bilang, oh saya belum pernah bikin laporan keuangan. Lalu si mentor itu bilang, perjalanan kamu 3 tahun sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada hal yang kamu pelajari, nggak ada yang direkam gitu loh, perjalanan itu. Padahal perjalanan itu kalau Anda rekam, luar biasa. Luar biasa. Kita bisa lakukan analisa, perbaikan, segala macam dari apa yang Anda rekam. Nah, itulah kenapa kita penting sekali punya laporan di dalam sebuah bisnis, teman-teman. Salah satunya adalah laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu yang saya katakan ini menjadi hal yang paling penting, gitu ya. Jadi, kalau ditanya kapan sih pengusaha bisnis itu mulai membuat laporan keuangan, saya bilang sejak bisnis itu dijalankan, bikin laporan keuangan. Saya nggak mengatakan bahwa Anda harus punya software yang canggih-canggih. Nggak, simple aja, catat aja. Catat aja. Karena apa? Begitu Anda mencatat laporan keuangan, Anda sedang mencatat, menuliskan perjalanan dari bisnis Anda. Dan perjalanan itu mahal sekali. Ya. Jadi intinya adalah kegagalan-kegagalan kita akan terbayar, akan ada manfaatnya, gitu ya, kalau kita mencatatnya, teman-teman. Kalau Anda nggak nyatet, hilang aja tuh semua itu. Ya, jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi apa sih manfaat memiliki laporan keuangan? Nah, ini manfaatnya cukup banyak. Ada yang bilang kayak gini, bisnis perasaan untung tapi kok nggak ada uangnya. Ada seorang pengusaha ngerasa bisnisnya untung, tapi begitu cek kok uangnya nggak ada. Atau sebaliknya, di rekening uangnya banyak, terus dia ngerasa pasti untung. Jawabannya belum tentu, teman-teman. Ya, jadi belum tentu dia untung. Kenapa? Semuanya itu baru bisa dibuktikan, gitu ya. Kalau Anda punya laporan keuangan, Anda perlu buktikan. Ya, apakah kalau uangnya banyak itu udah pasti untung? Belum tentu.
Apakah kalau uangnya nggak ada udah pasti rugi? Juga belum tentu. Kenapa? Karena laporan keuangan, ya kalau kita belajar ya, ada 3 jenis laporan keuangan yang paling dasar ya. Laporan keuangan laba rugi, laporan neraca, ya, dan laporan arus kas. Ini dia punya fungsi yang beda-beda. Kalau Anda mau melihat apakah perusahaan Anda untung atau rugi, Anda bisa lihat laporan laba rugi. Tapi apakah kalau perusahaan untung itu berarti ada uangnya? Jawabannya belum tentu. Lalu bagaimana kita melihat bahwa perusahaan ini punya uang? Itu ada di laporan arus kas, kan gitu ya? Atau Anda bisa lihat di neraca juga bisa. Jadi laporan ini penting sekali, ya. Ya, jadi kita pengen tahu nih perusahaan untung atau enggak, semuanya harus teman-teman buktikan dengan laporan keuangan. Di laporan keuangan banyak sekali fungsi. Apa aja sih manfaatnya laporan keuangan? Yang pertama ya, kalau saya bilang ya ini ada 4 lah yang paling penting ya buat saya. Yang pertama adalah sebagai bahan untuk mengevaluasi bisnis. Jadi gini teman-teman, Anda mau menganalisa bisnis, Anda mau mengevaluasi bisnis, tapi nggak ada laporan keuangannya, apa yang mau dievaluasi kan gitu. Banyak perusahaan terus terang yang minta bantuan saya untuk diperbaiki bisnisnya, tapi saya tolak. Kenapa? Karena perusahaan itu nggak punya laporan keuangan. Itu orang ada tuh, ada ya 2 bulan yang lalu ada ibu-ibu ya, dia punya bisnis, dia minta bantuan saya untuk memperbaiki bisnisnya. Saya mau dibayar mahal, tapi dia nggak punya laporan keuangan. Saya bilang nggak bisa saya bantu itu. Apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa cuma mengandalkan asumsi aja untuk memperbaiki perusahaan. Apalagi perusahaannya menurut saya itu udah sangat kompleks gitu ya. Jadi saya nggak mau bantu. Jadi kita harus evaluasi bisnis kita dengan laporan keuangan. Jadi Anda pada saat Anda membangun bisnis, Anda terus monitoring, Anda evaluasi, dan hanya bisa dilakukan kalau Anda punya laporan keuangan. Apa yang terjadi di belakang? Apa yang terjadi bisnis kita bulan lalu, setahun lalu, 3 bulan yang lalu? Nah, itu semuanya kita lihat di laporan keuangan. Nah, yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban. Kalau Anda misalkan, ya, Anda mempercayakan bisnis Anda ke orang lain, tentunya Anda membutuhkan laporan keuangan. Nah, sama aja kita. Kita juga pada saat kita menjalankan bisnis, ya, kita harus punya harus bisa bertanggung jawab, dan pertanggungjawabannya itu ada di laporan keuangan. Walaupun bisnis Anda belum ada investornya, ya, walaupun bisnis Anda belum ada investornya, ya, tetap Anda harus membuat pertanggungjawaban untuk bisnis Anda sendiri, teman-teman. Kita mau lihat perusahaan kita ini untung atau enggak, ya, dan biasakan. Ya, biasakan bikin laporan keuangan. Kenapa, teman-teman? Mungkin hari ini Anda masih sendiri pemilik dari bisnis Anda. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin tahun depan kita memerlukan investor untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Dan pada saat Anda mencari investor, teman-teman, investor akan tanya, mana laporan keuangannya? Sebentar, laporan keuangannya saya mau bikin dulu ya. Wah, orang udah kabur tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau Anda punya nih, oke, saya punya kok laporan keuangan. Bapak butuh laporan keuangan berapa tahun? 3 tahun. Siap, kita 3 tahun punya laporan keuangan dan diaudit. Wah, itu investor akan melihat, wah ini perusahaan yang cukup serius. Jadi kalau misalkan kita baru bikin laporan keuangan, pada saat kita butuh cari investor, ya orang akan kabur. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Ini saya banyak kisah nyata lah, gitu ya. Bagaimana saya membantu perusahaan untuk memperbaikinya dan membantu bisnis owner-nya itu dalam pengambilan keputusan dengan melihat laporan keuangan. Ya, banyak sekali bisnis owner yang salah dalam pengambilan keputusan. Salah saya katakan. Kenapa? Karena dia tidak melihat resikonya. Teman-teman gini, makin tinggi bisnis kita, makin besar bisnis kita, makin kompleks, dan makin besar resikonya. Pada saat bisnis Anda masih kecil, karyawan Anda mungkin cuma 2 orang. Kalau bisnis Anda gagal, ya 2 orang itu di rumah. Tapi kalau bisnis Anda udah 50 orang, udah 100 orang, Anda nggak boleh ngasal dalam pengambilan keputusan. Kenapa?
Karena pengambilan keputusan Anda itu sangat beresiko. Dan resikonya akan ditanggung oleh banyak orang. Puluhan orang hidup di menafkahi keluarganya karena bekerja di perusahaan Anda. Anda harus hati-hati ngambil keputusan. Ya, harus ada dasarnya. Jadi bedakan pada saat Anda baru memulai bisnis dengan bisnis Anda sekarang udah mulai besar. Jadi dalam proses pengambilan keputusan harus betul-betul dianalisa dulu. Apa dampaknya, apa risikonya. Jangan cuma ngelihat opportunity-nya, tapi apa resikonya. Kalau resikonya ini terjadi, apa yang akan terjadi sama perusahaan Anda? Ini harus dihitung. Dan saya bisa katakan gini, teman-teman. Ada beberapa bisnis dan cukup banyak yang omsetnya udah puluhan miliar. Akhirnya apa? Tutup, bangkrut. Gara-gara apa? Salah dalam ngambil keputusan. Dan di bisnis, teman-teman, ya di bisnis, Anda tidak perlu 100 kali melakukan kesalahan untuk bangkrut. Kadang-kala satu aja keputusan yang salah itu bisa membuat bisnis Anda bangkrut. Makanya hati-hati, teman-teman. Nah, inilah pentingnya laporan keuangan. Kalau kita nggak punya laporan keuangan, akhirnya apa? Kita ngambil keputusan itu kayak apa ya? Kayak ngambil milik kucing dalam karung gitu loh. Nggak tahu nih kucingnya apa, warnanya apa gitu. Jadi ngasal semua. Semuanya menggunakan insting, menggunakan feeling, gitu ya. Dan itu sangat berisiko. Nah, yang keempat apa? Untuk persiapan scale up. Saya katakan gini, teman-teman. Jangan pernah scale up kalau Anda nggak punya laporan keuangan. Jangan. Kenapa? Karena scale up Anda berisiko. Ya. Bisnis Anda nggak bisa besar kalau nggak punya laporan keuangan. Kalaupun besar, Anda beruntung aja. Dan keberuntungan itu biasanya nggak datang terus. Sekali beruntung, 2 kali beruntung, 3 kali, wah kita nggak tahu kan gitu ya. Jadi jangan pernah scale up, jangan pernah ekspansi, jangan pernah buka cabang baru, jangan pernah buka area baru kalau Anda nggak punya laporan keuangan. Saya berani katakan kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda scale up tanpa Anda memiliki laporan keuangan, scale up-nya Anda itu ugal-ugalan menurut saya. Ya, sangat beresiko. Ya, kalau apalagi Anda melibatkan duit orang lain untuk scale up. Anda menggunakan duit investor atau Anda menggunakan duit teman, saudara, atau mitra yang Anda selalu ceritakan yang baik-baiknya aja dari sisi bisnis Anda. Lalu Anda gunakan duit mereka untuk scale up. Bahaya, teman-teman. Ya, bukan cuma bisnis Anda yang hilang nantinya, Anda juga hilang. Kenapa? Anda kehilangan reputasi. Sementara reputasi itu adalah bagian yang sangat penting di dalam untuk seorang business owner. Ya, banyak pebisnis yang gagal di bisnis pertamanya, tapi karena reputasinya masih bagus, dia masih bisa membangun bisnis selanjutnya. Tapi ada juga pebisnis yang membangun bisnis pertamanya dan bangkrut, dan dia juga kehilangan reputasi, dan orang itu hilang sampai hari sekarang. Nggak tahu kemana rimbanya. Gitu ya. Jadi ini cukup penting. Nah, selanjutnya apa? Ini beberapa pihak yang akan membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama, business owner, Anda sendiri. Anda butuh laporan keuangan untuk sebagai bahan monitoring, evaluasi, gitu ya, proses pengambilan keputusan, ekspansi, ya, strategi semuanya ada di laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah investor. Anda butuh duit, pengen pengembangan bisnis, Anda mau cari investor. Investor pasti nanya laporan keuangan. Nggak mungkin nggak. Ya. Kecuali investornya juga nggak ngerti bisnis ya. Tapi kalau investor yang betul-betul investor profesional, dia pasti nanya laporan keuangan. Kalau Anda mengatakan belum punya laporan keuangan, udah pasti nggak dilirik. Yang kedua, jangankan nggak punya, laporan keuangannya baru dibikin 1 tahun, 2 tahun aja kadang-kala investor nggak mau. Dia pengen ngelihat laporan keuangan Anda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi mulai tertib ya dalam membuat laporan keuangan. Ya. Jadi walaupun Anda ngerasa bahwa laporan keuangan belum dibutuhkan saat ini, pastikan Anda bikin laporan keuangan. Karena suatu saat nanti dokumen itu, laporan keuangan itu sangat dibutuhkan untuk kita
untuk mengembangkan bisnis kita. Yang selanjutnya apa? Supplier. Anda mungkin ya, teman-teman, apa hubungannya supplier dengan laporan keuangan? Kalau Anda beli bahan baku, ya, lalu Anda pengen negosiasi harga atau negosiasi termin of payment, ya, nah, supplier akan lihat dulu mana historicalnya. Kebutuhan gua sebulannya itu sekian ton, mana buktinya? Kalau Anda bisa tunjukkan laporan keuangan ke supplier, supplier akan lebih confident. Yang kedua, dengan laporan keuangan, Anda bisa negosiasi lebih dalam dengan supplier. Baik dari sisi harganya, terus juga soal prioritasnya. Yang ketiga adalah soal termin of payment, pembayarannya bisa dimundurin. Gitu ya, kalau kita punya dokumen itu. Sebagai alat kita negosiasi. Dan saya pernah lakukan ini. Saya pernah lakukan ini di bisnis saya. Saya tunjukkan laporan keuangan saya hanya untuk membuat termin payment-nya dari 14 hari ke 30 hari. Saya mengatakan ke investor, ke supplier itu bahwa forecast kita sekian, naik 50-70%. Ini data. Untuk itu gue minta termin payment-nya dari 14 ke 30. Dan dia setuju. Kenapa? Karena dia ngelihat laporan. Jadi penting, teman-teman. Ya, yang selanjutnya siapa yang membutuhkan laporan keuangan? Kreditur. Ya, kalau Anda misalkan mau pinjam uang, entah uangnya pinjamnya dari supplier, entah pinjamnya dari lembaga keuangan, apapun itu bentuknya, laporan keuangan pasti dilihat. Ya, pasti dilihat. Ya, jadi teman-teman penting sekali. Yang terakhir pemerintah, ini masalah pajak ya. Masalah pajak. Karena perpajakan itu semuanya based on laporan keuangan. Ya, jadi penting sekali. Nah, bagaimana kalau Anda nggak punya laporan keuangan? Kalau kita nggak punya laporan keuangan, nggak bayar pajak dong. Salah, teman-teman. Kalau Anda nggak punya laporan keuangan, mereka akhirnya bisa seenak-enaknya aja menentukan pajak Anda. Kenapa? Karena satu-satunya dasar untuk memajaki Anda adalah uang yang masuk ke rekening Anda nanti. Padahal kalau bisnis Anda itu udah berjalan, misalkan omset Anda 10 miliar, gitu ya, lalu Anda nggak punya laporan keuangan yang rapi, nah maka orang pajak begitu nemuin Anda, dia cuma bilang, duit yang masuk ke lu tuh 10 miliar, gitu kan, udah bayar pajaknya. Bahkan ada juga yang bisnisnya udah besar, masih transaksi pakai rekening pribadi. Ini cukup masalah menurut saya, teman-teman. Karena orang pajak sekarang itu ditarget, teman-teman. Hati-hati. Kita punya target bisnis, dia juga punya target penerimaan pajak. Hati-hati. Kenapa? Ya, ini banyak banget kejadian ya. Pebisnis yang menggunakan rekening pribadi. Kenapa? Karena kalau uang itu masuk ke rekening pribadi, maka dianggapnya sebagai pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi itu pajaknya gede, teman-teman. Bisa 30%, bisa 35%. Dan itu bertingkat pajaknya. Tapi kalau Anda gunakan rekening perusahaan, gitu ya, pajak perusahaan itu kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, itu kenanya cuma 0,5%. Kecil. Jadi kalau Anda taruh rekening pribadi, ya lebih mengerikan. Pak, tapi masih belum ketahuan orang pajak. Ya masih belum. Kalau udah ketahuan langsung bangkrut, kan gitu ya. Hati-hati. Jadi laporan keuangan ini penting untuk membuktikan ya tentang kewajiban pajak kita. Jadi jangan sampai akhirnya orang pajak, udah nggak punya laporan keuangan, ya udah gue ada rekening uang lo aja di bank. Ya karena orang pajak bisa mengakses rekening Anda. Jadi ini kenapa kita penting ya teman-teman punya laporan keuangan. Jadi saran saya memang mulai buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nggak perlu ribet-ribet kalau bisnis Anda masih kecil. Saran saya catat aja dulu uang masuk dan uang keluarnya. Jangan dulu pakai software deh kalau memang transaksinya masih belum banyak, belum terlalu kompleks ya. Saya nggak rekomendasiin dulu. Yang penting catat dulu uang masuk, uang keluar. Sampai nanti
bisnis Anda udah mulai berkembang, baru mulai bikin laporan keuangan yang lebih rapi. Ada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, penjurnalannya harus dirapikan, gitu ya. Nah, sampai nanti Anda menggunakan software yang lebih canggih, gitu ya, biar nggak terlalu ribet bacanya segala macam. Jadi bertahap aja. Jadi kalau ditanya kapan mulai bikin laporan keuangan, jawaban saya adalah sekarang. Ya, sekarang Anda bikin laporan keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sharing ya teman-teman ya tentang manfaat kita memiliki laporan keuangan. Nah kalau Anda mau belajar di dalam bagaimana membaca laporan keuangan, bagaimana menganalisa laporan keuangan, bagaimana menentukan strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan, bagaimana meyakinkan investor dengan laporan keuangan, nah itu ada di kelas yang lain. Ya, teman-teman boleh simak terus saya di ilmu keuangan, atau Anda boleh ikut e-course, atau Anda bisa ikut kelas Smart Financial Map, itu semuanya saya bagikan. Tapi malam hari ini, tema yang saya ingin bagikan lebih banyak manfaatnya apa sih kita punya laporan keuangan. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan ke Anda semua, gitu ya. Saya akan lebih senang kalau kita bisa diskusi atau ngobrol aja ya, tanya jawab mengenai tema malam hari ini. Itu mungkin Mas Agus slide-nya gitu ya, materi yang bisa disampaikan. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Yuzak. Kayaknya teman-teman panas dingin nih Mas Yuzak. Ya, berarti banyak syarat sepertinya Mas Yuzak ya. Banyak syarat yang harus kita penuhi kalau kita sudah mulai terjun nih di dunia usaha ya. Salah satunya memang masalah yang sepele mengenai pemisahan uang tadi ya, harus rekening perusahaan, jangan rekening pribadi. Itu hal-hal yang kayaknya teman-teman masih banyak yang menggunakan itu. Oke, teman-teman yang mau nanya bisa lewat chat atau bisa raise hand, open mic, silakan. Kira-kira ada yang mau tanya, silakan. Oke, Kak Liza, silakan Kak Liza, open mic. Ya, selamat malam Mas Yusak Ya. dan Mas Agus. Ya. Salam kenal dari saya. Tadi kan sempat disinggung tuh memang sebaiknya bisnis itu tidak menggunakan rekening pribadi. Saya jujur sih masih memakai rekening pribadi. Itu apakah mempunyai idealnya nih, punya range nominal tertentu nggak? Jadi kita mulai beralih dengan nama badan usaha gitu. Ya. Jadi ya gini ya. Terima kasih. Ya, oke, saya bukan konsultan pajak, tapi saya mengerti sedikit ya soal pajak. Jadi intinya gini, kalau kita dulu misalkan teman-teman pernah kerja di sebuah perusahaan, pada saat teman-teman gajian kan dipotong pajak ya gajinya kan, gitu ya? Iya betul. Betul ya. Nah, penghasilan orang pribadi PPh-nya itu bertingkat, Bu. Bertingkat. Ya. Jadi kalau yang gajinya sekian sampai sekian, pajaknya sekian, gitu ya. Kalau misalkan gajinya sampai 50 juta, kalau nggak salah kena 5%. Di atas 50 sampai 250 kena 15. Penghasilan di atas 250 sampai 500 kena 25. Penghasilan di atas 500 juta kena tarifnya 30%. Kalau nggak salah di atas sekian itu kena 35, ada yang kena sampai 40%. Jadi makin gede penghasilan pribadi kita, makin besar juga tarif pajaknya. Nah, sekarang ada uang nih yang masuk ke rekening pribadi, kan gitu ya. Ada uang yang masuk ke rekening pribadi, padahal itu duit penjualan. Gitu loh. Ada uang masuk, dan nilainya 900 juta, misalkan gitu ya. Nilainya 900 juta. Lalu kita nggak bisa membuktikan bahwa itu, karena kita nggak punya laporan keuangan, kita nggak bisa buktiin bahwa itu adalah transaksi bisnis. Orang pajak cuma ngelihat, ada duit masuk ke rekening lo, 900 juta. Nah, kalau ini pendapatan 900 juta, tarifnya 35%. Kan nyesek, Bu.
Padahal 900 juta kalau masuk ke rekening PT itu kena pajaknya 0,5%. Kan gitu ya. Nah, ini saya sampaikan begini, itu bagusnya kalau kita menggunakan rekening badan. Karena tarif badan lebih bagus. Nah, yang kedua memang kalau kita udah pakai PT gitu ya, ya udah kita mulai rapi lah. Rapi pajaknya ke depan, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Saya paling nggak nyaranin lah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ketahuan juga ujung-ujungnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa besar, kecuali kita bisnisnya UKM terus, ya misalkan nih kita cuma jualan nasi goreng, yang omsetnya juga ya 1 juta, 2 juta sehari, dan kita ngerasa cukup untuk itu ya mau diapain gitu. Gitu ya. Dan transaksi juga cash, dari uang cash itu langsung dibelanjain bahan baku gitu ya. Jadi yang mampir ke rekening ya nggak banyak. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah juga, dan pemerintah juga nggak menargetkan orang-orang itu sebagai target pajaknya mereka gitu. Tapi kalau kita mulai bisnisnya benar, serius, apalagi teman-teman TDA itu udah mengarah ke bisnis yang lebih besar, profesional, mulai dipisah-pisah. Jadi jangan sampai kita malah bangkrut gara-gara kesalahan itu. Itu saran saya ya. Sampai berapa? Ya kalau saya bilang kalau bisnis Anda itu udah mulai masuk ke skala kecil ya, udah bukan mikro lagi ya, yang omsetnya udah di atas 300 juta setahun, saya sarankan bagusnya udah mulai pakai badan hukum. Itu saran saya sih. Ya, karena sekarang ngumpet-ngumpet ketahuan juga kok. Gitu ya. Ya. Siap. Gimana Kak Liza? Sudah jelas atau ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Iya, jadi banyak PR-nya nih. Ya. Langsung banyak kelihatan PR-nya. Ya sih, kan kalau sharing juga sih, kalau kita campur dengan rekening pribadi itu nanti akan dikaitkan dengan NPWP pribadi dan lain-lain gitu kan ya. Betul. Pada ada dasar pengenaan pajaknya, khawatirnya akan menyita malah ke aset-aset pribadi gitu. Nah, saya sempat berdiskusi, gitu ya Mas ya. Gitu, makanya jadi memang wajib mempunyai badan usaha, karena kan kita kalau membuka rekening badan usaha harus ada badan usaha dulu kan ya. Betul. Nah, badan usaha juga kan gunanya apa sih? Kita PT itu kan memisahkan harta pribadi dengan harta bisnis. Jadi kalau kita mengalami kebangkrutan, ya harta pribadi kita nggak kena gitu, nggak ikut-ikutan bangkrut kan. Nah itu lebih mengamankan dan lebih profesional ke depannya. Kalau kita punya badan hukum, ketemu investor, ketemu siapa, jadi lebih enak. Lebih profesional ya Pak ya. Oke, Kak Liza. Oke, Mas. Ya. Oke, Terima kasih ya, Mas. mungkin nanti kita batasi karena waktunya mungkin sudah mendekati, udah mau habis. Mungkin satu orang satu pertanyaan aja. Nah, nanti ini sudah ada 2 yang raise hand, ada Bang If sama Kak Putri. Nah, pertama Bang If dulu deh. Setelah itu baru nanti Kak Putri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yuzak dan Mas Agus. Malam. Menyambung pertanyaan dari Kak Liza tadi, artinya kita diharuskan memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Nah, sebaik-baiknya transaksi adalah yang transaksi melalui rekening perusahaan. Artinya di bisnis UMKM seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk mendirikan badan hukum gitu ya Mas ya. Minimal kalau Mas Yuzak saya dengar dari tadi kan PT ya Mas ya. Nah, kalau kita sudah punya PT berarti kita sudah punya yang namanya kewajiban pajak. Tapi terkadang kan ada juga PT yang nihil gitu Mas. Nah ini bagaimana Mas? Jadi pertanyaannya tuh PR-nya sekarang jadi 2. Yang pertama mendirikan badan hukum, yang kedua membuat laporan keuangan. Itu apa benar begitu Mas? Makasih Mas Yuzak. Ya. Oke. Ya, jadi memang tadi ya kita pisahkan harta pribadi dengan harta
perusahaan, yaitu penting ya. Jadi tadi yang pertama mungkin gini ya, ini ada pada pertanyaan juga, badan hukumnya PT atau UD. Saran saya sih PT. Kenapa? Karena UD CV itu bukan badan hukum itu badan usaha aja. Karena UD sama CV tidak memisahkan harta pribadi dengan harta bisnis. Jadi kalau bisnisnya misalkan nih, Anda punya CV atau UD, lalu CV-nya itu Anda ada kreditur atau ada pinjaman atau apa gitu ya, lalu macet, itu harta pribadi kita bisa kena itu. Tapi kalau PT, perseroan terbatas, dibatasi, hanya aset perusahaan aja yang akan harta pribadi enggak. Itu kenapa? Nah, sekarang PT itu juga ada yang PT mikro. Ya, ada yang PT mikro kecil gitu ya. Teman-teman bisa mendaftar pakai PT yang kecil aja dulu. Yang mikro sekarang ada lah kalau nggak salah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau laporannya nihil gimana? Nah, nihil itu ya sekarang PT juga udah ada yang perseorangan ya, yang nggak mesti berdua gitu ya. Jadi lebih gampang sekarang. Nah, kalau laporan nihil itu, kalau UKM itu, kalau ada omsetnya nggak bisa nihil. Kalau ada omsetnya, kenapa? Karena kalau omset kita di bawah 4,8 M, itu dia dikenakan 0,5% dari omset. Jadi nggak mungkin nihil. Kecuali PT itu tidak beroperasi. Gitu ya. Kalau dia tidak beroperasi, dia akan dilihat historinya. Emang benar dari didirikan dia tidak beroperasi. Tapi kalau pernah beroperasi, tiba-tiba awalnya bayar pajak, tahu-tahu hilang nggak bayar pajak, dicariin itu biasanya. Gitu ya. Nah, kalau nihil. Nah, ada nggak laporan PT yang nihil? Ada. Buat perusahaan yang udah bukan UKM, tapi dia rugi. Ya kan rugi misalkan nih. Jadi perusahaan itu rugi, dia tidak bayar PPh badan. Tapi tetap harus dilaporkan. Dan kerugiannya itu bisa dibuktikan, gitu ya. Di mana buktiinnya? Di laporan keuangan. Jadi bisa juga. Misalkan omsetnya 20 miliar, tapi rugi, cost-nya 21 miliar, rugi 1 miliar. Ya di laporan keuangannya dilaporin aja seperti itu. Nanti dia tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena PPh badan untuk bisnis yang di atas 4,8 miliar omsetnya setahun itu dikenakannya dari keuntungan sebelum dibayar pajak itu diambil. Nah, kalau rugi ya nggak ada yang diambil sama negara. Gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya ya kita pelajari, makanya salah satu kompetensi yang harus teman-teman pelajari ya selain soal masalah jualan, marketing adalah finansial, legal, ya baca tuh undang-undang PT, itu penting banget. Ya penting banget itu. Hal-hal yang kayak gitu untuk kita tahu gitu. Jadi apa sih dampaknya? Lalu soal perpajakan, walaupun kita bukan konsultan pajak, ahli pajak, ngerti lah. Apalagi kalau bisnis kita udah mulai besar, tahu dampaknya gimana. Karena kita pengen juga planning, namanya tax planning. Gitu ya. Jadi dua ini memang harus dipelajari, Pak Ibnaldi, gitu ya. Soal legal, ya, soal keuangan, ini penting banget. Jangan sampai apa? Kita bisnisnya udah besar, gitu ya, udah asik, customernya udah banyak, repeat ordernya udah tinggi, lalu datang surat cinta tuh warnanya coklat. Udah tuh kita dak-dikduk, terus akhirnya kita nggak fokus lagi di situ, akhirnya kita terhutang pajak yang bikin akhirnya semuanya hilang lenyap seketika. Itu jangan sampai terjadi. Dipersiapkan, mumpung kecil. Gitu ya. Oke, Bang Ip. Oke ya. Oke, makasih Mas. Oke, ya. Mas Sujat, kita sampai jam berapa ini kira-kira ya? Ya nggak apa-apa, 1-2 pertanyaan lagi nggak apa-apa. Oke. Tadi saya jam 8 karena saya ada kebiasaan lari subuh. Oh gitu. Ya, jadi kalau tidur tuh tapi nggak apa-apa. Sekarang saya udah segar lagi nih ngobrol sama teman-teman. Oke, kita coba 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Silakan Kak Putri. Open mic. Oke, Mas Yuzak, halo. Halo. Thank you Bang Agus ya, kasih kesempatan. Mas Yuzak, yang pertama maafin dulu nih ya, saya Bilgoit nih wajahnya.
Soalnya saya orangnya pemalu. Iya. Ini Mas Yuzak, saya sebetulnya tadi kan ada disinggung ya soal apa namanya tuh, untuk tidak salah mengambil keputusan tuh salah satu manfaat laporan keuangan ya, supaya menghindari kesalahan pengambilan keputusan. Nah, jadi spontan dong jiwa kekepuan saya ini sebagai seorang emak-emak sejati gitu ya, agak mencuat ke permukaan ya. Jadi gini, kan banyak tuh ya yang sekarang ini perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya sebetulnya ya kurang apa coba laporan keuangan mereka gitu ya. Tapi kenapa bisa juga bangkrut gitu? Coba ini, di mana gitu letak salahnya gini kan, untuk ini ya, untuk ya sedikit pelajaran lah. Oke. Jadi gini. Karena cuma satu yang boleh nanya. Ya, kesalahan pengambilan keputusan nggak ngelihat ini perusahaannya kecil, besar atau apa. Ya, ini lagi-lagi walaupun dia perusahaannya besar, dia salah mengambil keputusan. Bisa jadi karena yang ngambil keputusan itu tidak ngelihat laporan keuangan. Karena kadang-kala ya kita kan suka nafsu gitu ya dalam mengambil keputusan. Nggak perlu duit, nyari duit. Nggak perlu utangan, nyari utang. Gitu ya. Lalu nggak perlu melakukan ini, dilakukan juga. Kenapa? Nafsu aja. Karena lagi-lagi kembali ke orangnya kan gitu ya. Orangnya kalau ngambil keputusan. Saya sering kok nemuin bisnis, bahkan berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, saya dikontak sama salah satu perusahaan cukup besar di Semarang, yang sekarang lagi kondisi lagi perusahaan itu udah TBK, minta bantuan saya untuk memperbaikinya. Saya bilang, yuk kenapa lakukan kesalahan itu? Wah, nafsu saya. Itu kadang-kala tuh ya, hawa nafsu itu. Jadi dia ngambil keputusan itu yang tetap nggak mempertimbangkan soal analisa laporan keuangan. Jadi nggak ngelihat, Bu, itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Sama aja menurut saya. Nah, laporan keuangan itu, mereka punya laporan keuangan, kenapa nggak dipelajari? Ya sama aja, kita bisa aja punya buku, tapi belum tentu buku itu kita baca. Tapi kalau kita nggak punya buku, udah pasti kita nggak baca buku. Kan gitu ya. Nah, laporan keuangan itu penting, ya ini untuk kita ngambil keputusan. Tapi ngambil keputusan, kadang-kala orang juga nggak baca laporan keuangan. Nah, lalu bagaimana ngambil keputusan yang benar, gitu ya? Nah, ngambil keputusan yang benar ya Anda coba analisa dulu apa dampak resikonya, hitung dulu, gitu ya. Kalau keputusan ini meleset, apa yang akan terjadi sama perusahaan kita? Lalu goyangnya seberapa goyang kan gitu? Kita harus hitung semuanya. Jadi ada mitigasi, ada dari risiko-risiko yang akan muncul, gitu. Gitu Bu. Jadi banyak juga perusahaan besar itu yang nggak ngelihat laporan keuangan, langsung aja nafsu apa segala macam. Ya contohnya ya banyak lah kalau saya mau sebut kesalahan-kesalahan perusahaan besar ya yang gagal gara-gara dia tidak baca laporan keuangan karena nafsu. Yang nafsunya ini bisa jadi investornya, bisa jadi ownernya gitu ya. Udah gas aja gitu kan. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Mbak Puput, Sebetulnya aku masih ada nih Bang, cuman karena dibatasin satu kan, ngalah laku dulu. Oh gitu. Penting nggak nanyanya? Pertanyaannya penting nggak? Penting nggak penting sih, kayak Abang. Penting nggak penting ya Mbak Putri. Bentar, Mbak Adi sama Pak Adi dulu. Nanti setelah ini kalau masih ada waktu nanti baru Kak Putri lagi ya. Kak Putri. Silakan Bang Adi. Ya, terima kasih Mas Yuzak sudah memberikan ilmunya malam ini luar biasa. Mohon maaf ini saya lagi di kafe nih, ya agak dengar suara motor. Ya, jadi saya udah pernah ikut Mas Yuzak nih 2015 kalau nggak salah. Di apa SBM di Mandiri University. Oh iya betul. Iya. Lalu itu saya ikut. Salam kenal kembali Mas Yuzak. Saya saat ini sudah memiliki usaha namanya Rumah Raudhoh, tren penjualan baju muslim, syar'i, kurma, herbal dan lainnya.
Kami udah memasang yang namanya komputerisasi di toko kami. Terus saat ini kami pengen melakukan pengembangan gitu, Mas. Jadi udah ada satu cabang lagi dengan brand yang lain di Jalan Paus. Satu itu di Jalan Lobak, namanya Rumah Rodoh. Di Jalan Paus itu Istana Arabi gitu. Jadi yang satu di Rumah Rodoh ini udah pakai komputerisasi, yang di Paus masih pakai tangan, Mas, untuk apa namanya tuh report datanya gitu. Ada orang belanja gitu kan. Jadi untuk pertanyaan saya, yang pertama tadi kan soal kita baru bikin CV gitu, Mas, untuk legalitas usahanya, dan itu belum genap 1 tahun. Katanya ada ini ya, Mas, ada kayak kita harus melaporkan pajak tuh yang bulanan atau yang tahunan itu sebenarnya yang fix kita harus melaporkan, soalnya kita belum fix CV kita 1 tahun. Yang kedua pertanyaannya, untuk mencari investor gitu kan, kapan seharusnya kita tuh udah boleh, apakah ini saya udah terburu-buru, bisnisnya baru jalan sih 4 tahun, Mas, cuma yang terkomputerisasi baru setahun yang lalu gitu, setahun ini baru gitu. Dengan ini dengan ya ada sih laporannya gitu ya, cuma belum lapor pajak gitu. Nah itu kapan kita boleh melakukan kayak, apakah CP tadi dipertahankan aja atau dinaikkan nanti jadi PT, habis itu kapan kita harus mulai untuk melakukan pencarian investor itu? Terus boleh nggak kita membuat spanduk di toko kita gitu, Mas? Kami membuka investasi bagi yang mau melakukan kerjasama gitu di toko itu. Apakah bermasalah nggak sama OJK gitu? Terima kasih, Mas, pertanyaan atas jawabannya. Ya. Oke. Kalau pajak ini kan ada 2 ya, ada PPN, ada juga yang PPH. Kalau PPN itu laporin, tiap bulan laporin, gitu ya, pajak dari penjualan itu. Tapi kalau PPH itu bisa di setiap tahun, jadi bulan Maret nanti kita laporan pajak penghasilan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau yang PPN itu tiap tahun. Tapi kalau kita belum PKP ya belum boleh ngambil PPN, gitu ya. Belum boleh narik PPN. Ya itu banyak lah, itu masalah legal. Gitu. Lalu apakah mesti ditingkatkan jadi ke PT? Kalau saya sih lebih suka PT ya dibanding CT. Kenapa? Karena PT itu memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Dipisahkan, betul-betul dipisahkan. Namanya perseroan terbatas, dibatasi. Jadi kalau ada masalah terhadap PT tersebut, tidak mengait-kaitkan sama masalah orang rumah lah, kira-kira kayak gitu. Jadi saya pisahin. Nggak ada yang namanya harta pribadi saya di perusahaan. Begitu juga nggak ada yang namanya harta perusahaan yang saya pakai. Gitu ya. Saya pakai itu betul-betul perusahaan punya. Gitu. Jadi pisahkan. Jadi kalau terjadi apa-apa, kitanya lebih aman. Jadi jangan sampai nanti terjadi apa-apa, ya apalagi kita mau nyari investor nih. Belum tentu juga investor itu investor beneran. Bisa jadi investornya sebenarnya wajahnya investor, hatinya hati rentenir, kan ada yang kayak gitu. Ya tuh, nggak taunya investor berbunga kan gitu kan. Nggak taunya karena kita orangnya lemah di legal, disodorin perjanjian, main tanda tangan aja karena keburu nafsu mau nerima uang kan gitu. Nggak taunya karena kita masih CV, begitu gagal, tahu-tahu apa, itu rumah kita disita, ini bisa ambil, nah itu jadi problem. Jadi kalau menurut saya, sebelum you expand, pindahin dulu ke PT. Amankan dulu. Ya, pindah ke PT dulu. Jadi ekspansi, apalagi udah melibatkan orang lain. Gitu ya, pindahin dulu ke PT. Boleh nggak nyari investor dengan pasang spanduk? Saya nggak tahu undang-undangnya ini apa ya, peraturan yang mengatur ini. Setahu saya kalau Anda mulai menarik uang masyarakat, ya kalau nggak salah ya harus ada izin OJK-nya. Tapi saya nggak tahu ini konteksnya apa gitu. Jadi coba dicari tahu lebih dalam. Jadi kalau kita cuma pengen nyari investor biasa, 1 orang atau 1 perusahaan, nggak perlu juga izin OJK. Karena kan ini cuma sebagai mencari orang yang mau menanamkan modal.
Caranya pasang spanduk, misalkan kayak gitu ya. Caranya gue pasang spanduk, siapa tahu tetangga gue mau jadi investor. Misalkan kayak gitu. Jadi amankan dulu lah jadi PT. Gitu ya, Bang Ade ya. Ya Mas, terima kasih banyak Mas. Sip. Masya Allah. Oke. Sekarang sudah jam 9:30 nih. Satu pertanyaan lagi deh. Kak Puput mau Oke. nanya? Kak Puput yang mana nih? Oh, saya atau Putri? Kak Puput aja, nanti Kak Putri biar nanti sama saya aja nantinya. Silakan. Ada yang mau ditanya Kak Puput? Kalau enggak baru kita kasih ke Kak Putri. Yang selanjutnya aja dulu. Oke. Yang teman-teman aja. Yang terakhir ya, ini berarti yang terakhir Kak Putri. Silakan Kak Putri. Setelah ini nanti kita selesaikan. Kak Putri. Halo. Yap. Oke. Sorry. Silakan. Penting nggak Oke. penting ya? Desi ya. Sebetulnya kok Oke. pasti berisi lah. Penting nggak penting. Silakan. Begini, Mas Yuza, sebetulnya gini lah ya. Saya tuh kan orangnya, ya masing-masing orang kan punya kecondongan di apa ya, di masing-masing bidang ya. Dan saya itu agak kurang kecondongannya di bidang yang ada angka-angkanya gitu loh, Mas. Jadi untuk model orang kayak saya gini, cuman selama ini saya di usaha yang sudah ada ini baru sekedar mencatat uang keluar masuk gitu sih. Bukan laporan keuangan yang mendetail neraca laba rugi dan sejenisnya itu, karena ya itu tadi saya model orangnya udah puyeng duluan kalau ngurusin angka-angka yang begituan, jadi cuman mampunya di sebatas uang keluar masuk aja gitu. Nah, pertanyaan saya, untuk model orang kayak saya begini itu apa ya, gimana bahasanya ya, ini penting banget nggak sih meng-hire seorang akuntan gitu, yang saya memang nggak bisa megangnya sendiri, soalnya saya kalau dicontohin laporan keuangan yang komplit gitu udah puyeng duluan gitu, Mas. Padahal saya pengen perfect juga gitu loh, pengen perfect laporan keuangannya, cuman nggak sanggup gitu. Apakah saya memang wajib meng-hire seorang akuntan? Ya, kalau yang pertama gini ya, belajar aja. Akuntan ini kan kerjanya membukukan, mencatat. Itu bukan tugas owner. Saya nggak malah menyarankan kalau bisa Anda udah mulai besar, jangan Anda yang mencatat. Nggak ada waktu. Kerjaan kita adalah mengembangkan bisnis. Biarkan orang lain yang mencatat. Akuntan, Anda hire ke akuntan untuk membukukan. Nah, Anda sebagai owner minimal bisa bacanya. Kenapa? Karena buat apa akuntan bikin laporan keuangan kalau Anda sendiri nggak bisa bacanya, kan gitu ya. Tolong bacain. Jadi minimal saya nggak nyarankan Anda bisa bikin laporan keuangan. Ya, nggak sarankan. Saya aja kalau disuruh bikin laporan keuangan bisa sih, tapi males saya, ribet. Iya, sama berarti kita ya. Sama. Frekuensi kita berarti. Iya, tapi saya ngerti bacanya. Iya. Tiga Pak Putri. Saya ngerti analisanya. Iya, harus ngerti gitu. Iya, analisanya baru saya ambil keputusan. Kan tugas saya ngambil keputusan. Jadi kalau kerjaan saya nyatet, membukukan, ya habis waktu saya. Enggak, saya orang lain yang nyatet, membukukan, nanti laporan keuangannya disajikan ke saya baca. Oh, kondisi perusahaan begini, ini kenapa, gitu kan. Nah, dari situ baru saya analisa, baru saya ambil keputusan. Gitu toh. Nah, jadi minimal Anda, jadi gini deh, dulu saya ingat banget ya, guru saya Pak Budi Isman tuh pernah ngomong, Zak, you harus baca buku. Saya dulu nggak suka baca buku. Saya bilang ke dia, saya ini nggak suka baca buku. Dia ini, nggak penting you suka atau nggak suka. Kalau you mau sukses, you harus baca buku. Dari situ saya terus mengyang. Akhirnya sekarang saya hobi baca buku gitu kan. Artinya lupakan suka nggak suka. Kalau Anda mau sukses, pelajari yang Anda nggak suka. Itu aja sih. Saran saya ya, pelajari yang Anda nggak suka. Kalau nggak semua, ya tangkap ya ini ya.
lah insight-nya. Keren ya. Dapat lah ya. Nah, itu coba di posting tuh tadi quote-nya tuh. Quote-nya dicatat tuh. Kalau Anda Kita mau- buat di ini, apa nih, bagian markom nih, buatin. Nah, gitu kan. Pelajari yang Anda tidak suka. Jangan yang enak-enak aja. Nontonnya itu layangan putus, ditonton. Aduh. Ribet. Ini layangan putus lagi, minggu lalu layangan putus juga. Oke, Oke. Bang Agus, Keren Bang banget nih Agus. Mas Yuzak Ya, ya, silakan. luar biasa. Aduh, nampaknya mendekati Bang Agus juga aku nanti nih. Iya. Jangan dekat-dekat, Kak. Habis ini yang ke tempat Mas Agus jadi banyak ya. Tapi memang luar biasa ya punya laporan keuangan itu seperti yang disampaikan Mas Yuzak tadi, kita bisa jadi evaluasi bisnis kita udah sampai mana sih, gitu ya. Banyak banget manfaatnya insya Allah. Dan saya sudah 3 tahun sama Mas Agus, 3 tahun atau 2 tahun ya Mas Agus. Makin berkembang insya Allah usahanya. Alhamdulillah. Masuk, masuk. Oh jadi jualan, nggak jualan, saya nggak jualan ya. Oke, teman-teman yang sekedar informasi, nanti teman-teman kalau mau mendalami tentang keuangan, Mas Ujab juga punya produknya, itu bisa kita akses di ilmukeuangan.com. Di sana juga kita bisa belajar, ada yang free juga, nanti kalau ada kelas-kelasnya, nanti kita bisa ikut juga. Sekarang masih ada Zoom atau harus offline, Mas Ujab? Yang SFM, teman-teman bisa ikut SFM, ada yang online kok. Online juga ada yang hybrid sekarang, offline online. Oh, mantap. Tapi nggak tahu nih, kasusnya lagi tinggi di Jakarta nih. Oh, naik lagi ya, Ustaz? Lagi naik lagi. Saya udah 2 kali. Silakan, teman-teman daftar di www ini. Coba daftar di sini. Nah, ini website-nya ya, teman-teman. Silakan. Ini masih baru dibuka nih, jadi harganya masih sangat rendah. Silakan. Mantap nih. Teman-teman. Ada harga khusus untuk TDA nggak ini? Ada. Daftar aja dulu, bilang aja nanti dari member TDA gitu. Wih, mantap. Keren nih, saya udah 2 kali nih ikut. Udah 2 kali ikut offline dulu, waktu pertama dan yang kedua atau ketiga gitu ya, SFM. Mantap. Oke, teman-teman, ada lagi kira-kira yang sudah ditanya? Ada Kak Desi nih nanya kabar, apa kabar Mas Ujak? Aduh, Mas Ujak, apa kabar? baik, alhamdulillah. Waduh, Mbak Des ini. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, ngelihat fotonya, postingannya nih, aduh. Jadi pengen apa? Makan itu apa? Jadi pengen makan baru, makan padang di sana. Ayo ke Pekanbaru Mas Ujak. Iya. Mantap, seperti keluarga nih. Alhamdulillah. Tak pikir tadi Mas Yuzak mau bilang gini, selamat ya Kak Desi jadi pengantin baru. Tadi mau bilang gini. Oh, udah itu. Udah saya japri itu. Udah dijapri. Intermezzo. Tapi kemarin waktu kita sama Agus kayaknya waktu itu ikut ya Gus. Iya. Dulu banget itu. Udah lama Yang di pertama, Jakarta yang itu. Iya. Terus ini ya lengkap banget tuh formatnya tuh lengkap banget. Sampai sekarang saya masih pakai loh Mas Yuzak. Iya. Wah. Format yang proyeksi apa itu? Sekarang udah banyak yang baru. Sekarang udah sampai ke valuasi, sampai ke alokasi modal. Wah, bagus banget. Wah, keren ya. Coba ke Bandung, main-main. Iya Mas. Ya, insya Allah nanti mau ikutan lagi lah. Iya, di request. Oke, teman-teman. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Kalau sudah, sepertinya waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 10. Mas Ujak besok mau lari pagi nih, nanti ke siangan. Oke, teman-teman, sudah clear ya. Kalau pusing pasti namanya belajar juga. Ya memang goalnya pusing dulu. Nah, setelah pusing baru mau melanjutkan setelahnya, kan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ujak atas waktunya, menyempatkan diri, memberikan materi ke teman-teman TDA. Semoga
ilmu yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman di sini. Kemudian Mas Jojak diberikan rezeki yang lancar. Amin. Terima kasih Mas Jojak. Kita tutup ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.